7 lapisan OSI dan fungsi masing-masing lapisannya. OSI adalah sebuah model arsitektur jaringan dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis OSI. Sebelum munculnya model referensi OSI, sistem di jaringan komputer sangat bergantung pada pemasok atau vendor. OSI berupaya membentuk standar umum jaringan komputer untuk menunjang interoperabilitas antar pemasok yang berbeda. Dalam suatu jaringan besar, biasanya terdapat banyak protokol jaringan yang berbeda. Tidak adanya suatu protokol yang sama membuat banyak perangkat tidak bisa saling berkomunikasi. Model referensi ini pada awalnya ditujukan sebagai basis untuk mengembangkan protokol-protokol jaringan. Meski pada kenyataannya inisiatif ini mengalami kegagalan. Kegagalan ini disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Pertama, standar model referensi ini jika dibandingkan dengan model referensi DARPA yang dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force sangat berdekatan. Model DARPA ada model basis protokol TCP/IP yang populer digunakan. Yang kedua, model referensi ini dianggap sangat kompleks. Beberapa fungsi seperti halnya metode komunikasi connectionless dianggap kurang bagus. Sementara fungsi lainnya seperti flow control dan koreksi kesalahan diulang-ulang pada beberapa lapisan. Yang ketiga, pertumbuhan internet dan protokol TCP/IP membuat OSI reference model menjadi kurang diminati. Pemerintah Amerika Serikat mencoba untuk mendukung protokol OSI reference model dalam solusi jaringan pemerintah pada tahun 1980-an dengan mengimplementasikan beberapa standar yang disebut Government Open System Interconnection Profile. Meski demikian, usaha ini akhirnya ditinggalkan pada tahun 1995 dan diimplementasi jaringan yang menggunakan OSI reference model jarang dijumpai di luar Eropa. OSI reference model pun akhirnya dilihat sebagai model ideal dari koneksi logis yang harus terjadi agar komunikasi dalam data jaringan dapat berlangsung. Beberapa protokol yang digunakan dalam dunia nyata seperti TCP/IP, .NET, dan IBM System Network Architecture memetakan tumpuan protokol mereka di OSI reference model. OSI reference model pun digunakan sebagai titik awal untuk mempelajari bagaimana beberapa faktor jaringan di dalam sebuah kumpulan protokol dapat berfungsi dan berinteraksi. Berikut ini adalah ketujuh lapisan OSI. Lapisan pertama physical layer, lapisan kedua data link layer, lapisan ketiga network layer, lapisan keempat transport layer, lapisan kelima session layer, lapisan keenam presentation layer, dan lapisan ketujuh adalah application layer. Physical layer fungsinya mendefinisikan media transmisi, metode pensinyalan, sinkronasi bit, arsitektur komputer, topologi jaringan dan pengkabelan. Protokolnya Ethernet, FDDI, ISDN, ATM. Network component hub, repeater, multiplexer, TDR, oscilloscope, amplifier. Data link layer berfungsi menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame, koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, menentukan bagaimana perangkat keras di jaringan beroperasi di layer 2. Network komponen yaitu hub, bridge, repeater, protokol, MAC address,
802.3 CSMA/CD, 802.4 token bus, 802.5 token ring, 802.12 demand priority, logical link control, error correction and flow control, manage link control and definite SAP. Network layer berfungsi mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router dan switch. Network component, router, protokolnya yaitu IP, RIP, ARP, RARP. Transport layer berfungsi untuk memecahkan data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket data tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Protokolnya TCP, UDP. Session layer fungsinya yaitu untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara atau dihancurkan. Protokol NAT, BIOS, RPC, socket. Presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditranslasikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditranslasikan melalui jaringan. Network component, gateway, redirector, protokolnya SMTP, SNMP, TFTP. Application layer fungsi antarmuka aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, membuat pesan kesalahan. Network component, gateway, protokol, DHCP,